Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari, NPM 234111103 dari kelas manajemen 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya, apa sih manajemen inovasi? Dilansir dari greatnusa.com, manajemen inovasi adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ide-ide baru dan konsep yang inovatif. Ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya produk, proses, atau bisnis dalam proses inovasi. Tujuan dari manajemen inovasi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun tujuan dari manajemen inovasi, yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan. Melalui implementasi ide-ide dan konsep inovatif dalam produk, model, atau proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keuntungannya. Ini dapat dilakukan dengan cara mengubah produk atau proses yang sudah ada, atau dengan menciptakan inovasi yang berbeda dalam model bisnis. Inovasi-inovasi tersebut nantinya diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan penjualan. Tujuan manajemen inovasi yang kedua yaitu meningkatkan daya saing perusahaan. Manajemen inovasi dapat membantu menciptakan produk atau layanan yang unik dan inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Inovasi dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang selalu berubah. Dapat membuat produk atau layanan yang lebih baik daripada yang ada di pasar, serta dapat membuat perusahaan menjadi lebih dikenal di pasar. Tujuan inovasi manajemen yang terakhir yaitu mengembangkan perusahaan. Tujuan akhirnya adalah perubahan dan mengembangkan perusahaan dengan lebih jauh lagi dengan cara menghasilkan model bisnis baru dan menciptakan produk, layanan, atau teknologi baru yang dirancang untuk pasar yang terus berubah. Selain itu, manajemen inovasi yang tepat juga dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dan keterlibatan karyawan. Bersumber dari reallygradeseed.com. Ada juga nih 4 aspek kunci dalam manajemen inovasi. Yang pertama, kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan menerapkan ide baru proses inovasi. Hal ini meliputi kompetensi teknis, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi yang tercipta. Yang kedua, ada struktur. Struktur adalah bagaimana perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi inovasi yang sudah tercipta, termasuk dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya adalah nilai, moral, dan perilaku yang diterima dalam perusahaan yang dapat mendukung atau menghambat inovasi. Aspek budaya inovatif ditentukan oleh budaya perusahaan yang mendorong inisiatif, kreativitas, dan resiko. Dan yang terakhir adalah strategi. Strategi adalah bagaimana perusahaan memperkenalkan ide dan mengintegrasikan inovasi ke dalam rencana bisnis dalam jangka panjang dan mencapai tujuan bisnisnya. Setelah kita membahas definisi, tujuan, dan aspek kunci dalam manajemen inovasi, sekarang kita ke contoh penerapan manajemen inovasi.
Yang pertama yaitu incremental innovation. Incremental innovation mengacu pada perbaikan skala kecil yang stabil dan dilakukan bisnis secara terus-menerus terhadap produk, layanan, sistem, atau prosesnya. Yang kedua yaitu architectural innovation. Architectural innovation ini memungkinkan perusahaan untuk membuat perubahan besar di pasar atau industri saat ini. Jenis manajemen inovasi ini sangat umum diterapkan di industri teknologi. Inovasi teknologi yang dapat mendorong perusahaan teknologi ke wilayah baru. Dan contoh yang ketiga adalah disruptive innovation. Disruptive innovation adalah sebuah inovasi yang dapat mengubah seluruh pasar yang ada saat ini. Inovasi ini sangat efektif, tapi juga lebih sulit untuk dicapai, mengingat sebagian pasar disruptive innovation adalah kemajuan yang luar biasa di bidangnya. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.